Jika ada pertanyaan, siapakah aku ini? Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Nah ini sekarang langsung bukan lagi kata orang, tapi langsung kepada murid-muridnya. Ya, apakah ini sebagai ujian bagi murid-muridnya, ujian supaya mereka lulus, ya, dan layak dianggap sebagai murid, dianggap sebagai rasul, atau sekaligus sebenarnya mempersiapkan diri mereka supaya mereka lebih mengenal jauh siapa Yesus, supaya mereka siap menjadi ya rasul yang siap berkorban, menderita, mati martir ya demi Injil. Ini bisa saja pertanyaan ini sebagai bagian dari persiapan murid-muridnya sebelum Yesus tinggalkan mereka. Sehingga bertanya, tetapi apa katamu? Ini langsung, kalau sekarang ini istilah langsung teluncuk jari nih kepada orang di depannya, murid-muridnya. Siapakah aku ini? Nah, siapakah aku ini? Oke, nah kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, untuk kalau pertanyaan ini dibuat di zaman sekarang ini, mulai dari zamannya Yesus, waktu ada di dunia 3,5 tahun melayani persiapan para rasul murid-muridnya. Ini berkembang sampai hari ini. Masih pertanyaan ini masih relevan dan banyak jawaban, berbagai jawaban. Ya, saya buat secara singkat. Ada yang mengatakan Yesus adalah makhluk ciptaan yang diberi kedudukan sebagai pemimpin kedua. Ini menurut saksi Yehova. Jangan saksi Yehova. Orang Kristen seperti Joshua Theo pun mengatakan demikian. Ya, Yesus itu adalah yang pertama, yang utama sebelum segala sesuatu dicipta, ya menciptakan bagi dirinya, yaitu bagi diri Allah, yaitu namanya Yesus. Lalu mengutip Wahyu 3 ayat 14 sebagai dasar Alkitabnya. Nah, saya sudah tanggapin hal ini di YouTube. Jadi mengatakan bahwa Yesus itu dicipta. Nah ini jelas ini adalah ajaran saksi Yehova, pasaran yang keliru. Ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi secara singkat, Yesus adalah seorang nabi besar, mengakui bahwa di dalam Al-Quran, di kitab suci umat Muslim mengatakan Yesus itu adalah seorang nabi. Isa Al-Masih, ternyata juga kita bisa mengatakan Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu belum tentu seperti apa yang ada dalam Alkitab. Ya, nah, tapi mereka mengakui Isa Al-Masih hanya sebagai nabi saja. Ya, kita perhatikan lagi apa kata Newek, dikatakan Yesus adalah sosok perantara mistis. Jadi dianggap Yesus hanya sebagai bagian dari mistis atau hantu, gitu, jenis hantu. Ya, Yesus adalah seorang guru moral yang hebat, Unitarian, mengakui kehebatan Yesus hanya sebagai apa? Ya, pengajar yang bermoral atau pengajaran yang luar biasa yang patut dapat diteladani dalam hal sikap dan perbuatan. Ya, dia hanya sebagai guru moral saja. Dia bukan Tuhan. Ya. Kemudian Dan Brown, kita perhatikan Yesus adalah dikatakan manusia biasa yang dituhankan dalam sejarah gereja. Nah, ini hal seperti ini sampai hari ini masih ada. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Pertama adalah Paulus sendiri. Yang kedua adalah orang Kristen, lalu mengikuti Paulus, ya ajaran Paulus. Sesungguhnya Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yang menyatakan Yesus Tuhan adalah Paulus, orang Kristen, lalu konsili-konsili lah yang memproklamasikan Yesus Tuhan. Maka kita dianggap sebagai ya orang-orang yang sesat ataupun kafir karena mempertuhankan Yesus. Kita nggak pernah mempertuhankan Yesus, justru dirinya sendiri yang menyatakan dirilah Tuhan. Kita hanya tinggal percaya, menerima, dan mengimani sesuai dengan pernyataan, sesuai dengan perkenalan dirinya kepada manusia. Ya, jadi bukan manusia yang membuktikan Yesus Tuhan. Siapa kita? Hebat banget kita. Kita membuktikan Yesus Tuhan. Tidak, Allah itu sendiri yang menyatakan diri sebagai Tuhan, yang memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Tanpa Tuhan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia, maka tidak satupun manusia mampu mengenal, berjumpa, dan tahu siapa Yesus. Nah, inilah berbagai jawaban.
dari pertanyaan Yesus itu, siapakah aku ini? Masih banyak yang lain. Tentu saya tidak akan menyampaikan itu nanti. Ada ebionisme, arianisme, ya, 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 rata-rata lah menolak, ya, menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, karena pertanyaan, mengapa penting sebutan Tuhan bagi Yesus? Ya, tidak dapat kita sekedar mempelajari Yesus itu sebagai tadi guru moral. Kita kagum kepadanya, kehidupannya, yang melakukan banyak mujizat dan kebaikan, peduli dengan orang miskin, peduli dengan orang-orang yang melarat, orang-orang yang sakit. Ya, nah, apakah itu tidak cukup hanya tahu tentang kehidupannya seperti itu, lalu kita bisa teladani, gitu, ya? Nah, ini tentu tidak cukup hanya mengagumi mujizat yang dilakukan, kebaikannya, perkara-perkara yang membuat orang lain kagum, yang bagi manusia mustahil untuk melakukan itu, tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil, ya kan? Itu luar biasa. Tidak, mengapa? Karena seorang yang menyebut dirinya Tuhan, tetapi bukan Tuhan, tidak layak mendapat kekaguman, bahkan pengagungan, dan juga tidak layak untuk menerima penyembahan. Ya. Tapi kalau kita perhatikan di seluruh Alkitab, terutama di kitab sinoptik, ya, dan Injil Yohanes, kita bisa menemukan di sana di mana banyak murid-muridnya, bahkan di luar murid-muridnya, yang datang memanggil Yesus Tuhan lalu menyembah. Lalu Tuhan Yesus tidak pernah menolaknya. Jangan sembah aku bukan Tuhan. Ya, kalau dia bukan Tuhan, maka Yesus seharusnya menolak perlakuan-perlakuan yang seperti itu. Layaknya Tuhan disembah, dipanggil namanya Tuhan, kan gitu. Ya. Nah, kemudian kekekalan kita itu bergantung kepada jawaban kita atas pertanyaan siapakah dia yang menyatakan diri sebagai Allah. Kekekalan manusia, kekekalan yang diterima manusia itu adalah tergantung kepada pengenalan kita siapakah Allah. Ya kan? Nah, siapakah Allah? Makanya kalau orang tidak mengenal dengan benar siapakah Allah, tidak mengenal benar siapakah Yesus, ya udah dipastikan orang tersebut tidak memiliki kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu yang sudah kita pahami, belajar di soteriologi, itu hanya bisa diperoleh dengan kasih karunia dan diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus dengan dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi satu kasih karunia atau satu anugerah, pemberian cuma-cuma. Makanya dikatakan siapa yang mengenal Yesus dengan benar, maka dia akan percaya kepada Yesus dengan benar, maka hidupnya beriman kepada Yesus sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memilihnya, Tuhanlah yang mengaruniakan kepada keselamatan, mengaruniakan iman kepadanya, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidupnya memelihara anak-anaknya dan tidak akan pernah ditinggalkan, maka tidak akan pernah binasa lagi. Mengapa? Karena Tuhan yang memilih menyelamatkan. Nah, jadi pengenalan akan Kristus itu sangat menentukan kehidupan kita yang akan datang. Ya, kehidupan kita untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita mau perhatikan apa yang Yesus katakan mengenai dirinya. Nah, kalau kita bisa memahami dengan baik apa yang dikatakan mengenai dirinya, maka kita akan menemukan sesungguhnya ya, dia adalah Tuhan. Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan. Ya, Yesus sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama, ya. Jadi kemudian kita lihat bukan saja di kitab Matius, tetapi juga di pernyataan Yesus sendiri di Yohanes 10:24 sampai 33 berkata demikian. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, ini orang-orang Yahudi nih, biasa ya, selalu ada berkerumun lalu mendatangi Yesus, mencoba Yesus dan mencari-cari kesalahan kepada Yesus supaya dengan menemukan kesalahan maka Yesus bisa dipersalahkan. Seolah-olah dia menodai agama Yahudi, ya, ataupun istilah sekarang itu apa itu? Penista agama kan gitu ya. Nah,
Itu berapa lama engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Seharusnya pertanyaan ini sebenarnya ini tidak perlu ada dari mereka karena Yesus sudah menyatakan diri, memperkenalkan diri, bahkan jauh sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, seperti apa yang sudah dijelaskan di konten YouTube, di konten video dari tugas Bung Arthur ya. Di kitab Yesaya dipaparkan sangat jelas jauh sebelum Yesus berinkarnasi, tentang inkarnasinya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Siapa dia sesungguhnya, kapan, di mana akan lahir, melalui apa, gitu kan? Nah itu. Nah, itu sudah sangat jelas. Jadi Yesus menjawab mereka dengan apa? Luar biasa yang dijawab Yesus. Aku telah mengatakannya kepada kamu. Ya kan? Kalau aku sudah katakan kepada kau, kamu kok masih belum paham ya? Kau belum mengerti ya? Aku kan sudah mengatakan. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang mereka bukan tidak tahu sebenarnya. Ya, tetapi mereka adalah orang yang tidak percaya sekalipun sudah tahu. Ya. Sudah tahu, makanya kata, tetapi kamu tidak percaya. Aku sudah mengatakan siapa aku, tapi kamu tidak percaya. Ini sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Udah mereka mendengar Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, Kristus adalah Tuhan. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sudah banyak orang mendengarkan itu, tetapi tetap aja tidak percaya. Ya, ada orang mengatakan tidak percaya, mengapa? Karena belum dipilih. Kalau sudah dipilih nanti suatu saat akan percaya. Bisa saja demikian, tapi tidak selamanya. Nah, maka kita perhatikan baik-baik. Yesus Kristus adalah pusat sejarah dari teologi Kristen. Siapapun, ya nggak usah orang Kristen sendirilah, orang-orang dunia yang belum percaya kepada Kristus, mereka sudah tahu sebenarnya siapa Yesus, ya, terutama di zaman IT ini kan, ya udah pastilah ya. Jadi perlu kita perhatikan. Jadi kekristenan itu selalu menghormati Yesus Kristus sebagai pusat sejarah ataupun pusat teologi, atau sering disebut dengan kristosentris, sentral ya dari kekristenan, ya pusat dari kekristenan. Jadi kita perhatikan tiada orang lain kecuali Kristus yang lebih penting asal usulnya dan sejarahnya untuk kita paham, kita pelajari. Itu yang pertama dan utama. Jadi tiada ajaran yang lebih bersifat menentukan daripada ajaran tentang pribadi dan pekerjaan Kristus. Hari ini kita boleh belajar tentang pengetahuan alam, tentang manajemen, tentang kepemimpinan, tentang bisnis, ya, dan yang lain sebagainya. Boleh, silakan, kita harus mempelajari hal itu. Tetapi sesungguhnya itu semua kita bisa juga belajar dari Tuhan Yesus. Mengajarkan demikian itu. Apa yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus? Semua diajarkan. Tetapi kita menerima dia bukan karena hanya pengajarannya, tapi karena memang pribadinya adalah dari Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya tidak akan pernah berhenti namanya orang Kristen hamba Tuhan belajar mengenal siapa Yesus. Kita mau jadi sudah sarjana teologi, sudah magister teologi, sudah doktor teologi, sudah profesor, dan sudah banyak menulis buku, ya, membuat jurnal dan lain sebagainya. Tidak akan pernah itu selesai kita untuk mengenal, memahami siapa Yesus. Karena Yesus itu adalah satu pribadi yang unik, yang tidak mampu kita pikirkan dengan pikiran kita yang terbatas. Karena dia adalah Tuhan. Makanya banyak ya punya suatu pandangan-pandangan nggak masuk akal. Ya nggak masuk akal. Memang banyak hal yang tidak masuk akal. Ya, yang nggak masuk akal. Nah, makanya pernah disampaikan, beriman kepada Yesus itu tidak diawali dengan pengertian, tetapi diawali dengan
ya, iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dengan iman itu maka kita terus-menerus akan semakin mengerti, mengenal Yesus sekalipun belum sempurna. Ya. Nah, berarti penting sekali belajar tentang kristologi, belajar tentang Yesus. Nah, kalau kita perhatikan ada berbagai pandangan ya teologi yang bermunculan. Nah, ini mirip-mirip dengan ajaran yang ada sekarang ini, dan ini mungkin berasal dari itu juga dimunculkan kembali ya. Yang dimunculkan kembali dan ada di kalangan orang Kristen sendiri dan dianggap itu sebagai kebenaran, diproklamasikan itu sebagai kebenaran. Mengerikan sekali, ya. Nah, kita perhatikan bersama. Jadi studi tentang pribadi Kristus mau tidak mau menjurus kepada studi mengenai apa pekerjaannya, apa pelayanannya, terutama karya-karyanya dan pada kematiannya di kayu salib. Itu sangat berkaitan semuanya. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, ya, ada berbagai pandangan tentang pribadi Kristus dan juga berbagai perdebatan yang hangat di dalam dunia teologi, khususnya mengenai siapa? Pribadi Kristus. Pribadi Kristus yang paling banyak diperdebatkan sampai hari ini. Kalau kita buka di YouTube sekarang ini, aduh, luar biasa. Ya, ya, penghinaan, perendahan kepada Yesus. Tapi banyak ya, seimbang juga dengan pemberitaan yang baik dan benar tentang Yesus. Nah, jadi pada abad kedua hingga keempat muncul itu berbagai ajaran sesat yang menyoroti dan membahas tentang pribadi Kristus. Sampai hari ini, ya, pengajaran atau ajaran-ajaran sesat itu masih ada saja. Nah, dulu mungkin sedikit orang tahu mengapa. Karena hanya ditulis di buku dan orang beli buku baru tahu. Itu pun kalau dia baca. Kalau sekarang tidak perlu beli buku, tinggal dicari di YouTube, didengar. Nah itu. Jadi penyesatan semakin melebar melalui IT. Kita bersyukur IT juga bisa kita gunakan untuk menyebarkan ya Injil, menyebarkan Injil sehingga ada keseimbangan antara ajaran sesat dengan ajaran yang benar. Ya. Nah, mari kita lihat berbagai pandangan ini. Saya akan sampaikan secara singkat saja. Pertama, kita udah paham, udah tahu, udah pernah dengar namanya golongan ebionetisme. Ya, bagi yang sudah latar belakang dari S1 teologi ya, tapi bagi yang belum mungkin apakah udah dipelajari sendiri mandiri boleh saja, bisa saja ya. Nah, golongan ini merupakan apa? Sisa sekte dari mana? Kristen Yahudi yang fanatik ya, menjalankan serta memelihara hukum Taurat. Nah, mereka adalah suatu sekte yang memang dasar agamanya adalah dibangun atas dasar hukum Taurat. Apa pendapat mereka tentang Yesus? Pandangan mereka tentang Yesus mengatakan begini, mengajarkan bahwa Yesus putra Maria, jadi mengakui putra Maria dan putra Yusuf, dengan mengatakan telah memelihara hukum Taurat secara sempurna. Nah, satu sisi ini suatu pujian bagi Yesus, kan? Ya, Yesus sudah dengan sempurna memelihara hukum Taurat sebab mereka kagum. Tetapi hari yang berbahaya adalah ini dasarnya Yesus itu dipilih menjadi Mesias adalah karena berhasil memelihara hukum Taurat, hukum Taurat yang telah diterima oleh nenek moyang mereka, yang adalah sebagai firman. Maka itulah dasarnya Yesus itu dianggap sebagai Mesias atau dipilih menjadi Mesias. Apakah ini adalah sesuatu pandangan yang benar? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ya. Nah, Yesus menjadi Mesias dikatakan ajaran mereka itu. Ya, pandangan Nebionisme ini katakan Yesus itu menjadi Mesias ketika dia dibaptis atau ketika ia menerima Roh Kudus, maka dia adalah disebut sebagai Mesias. Pengajaran ini masih ada sampai saat ini di kalangan orang Kristen, penganut ajaran ini masih ada. Ya. Lagi lebih parah lagi dikatakan Yesus itu berkuasa dan punya berpuasa itu yaitu setelah berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam. Sesungguhnya sebelum itu dia tidak siapa-siapa. Gitu. Nah,
Kalau Yesus itu menjadi Mesias hanya pada saat dia dibaptis atau ketika dia menerima Roh Kudus, berarti sama saja seperti tadi, dia bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Kemudian kita perhatikan lagi, menolak keilahian Yesus dan kelahirannya dari seorang perawan. Maria itu dianggap bukan seorang perawan. Ya. Nah, menolak. Tetapi yang sudah kita pahami, ya kitab Yesaya ya, sudah dinubuatkan bahwa Yesus Immanuel itu akan lahir dari seorang perempuan muda yang disebut dengan Alma. Ya, Alma. Ya, bukan Betula. Itu ya. Nah, lalu Parthenos kalau perjanjian baru. Dan itu jelas digenapi melalui Maria dengan pengakuannya, bagaimana mungkin aku ini masih suci, aku ini masih perawan, ketika didatangi oleh seorang malaikat. Dan itu sangat tepat sekali. Nah, ini bagaimana mengatakan dia bukan perawan. Jadi penolakan ini disebabkan oleh apa? Karena kepercayaan akan keilahian Kristus nampaknya itu bertentangan dengan monoteisme. Orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang memegang kuat kepercayaan Allah itu Esa. Ada 3 besar agama di dunia ini, agama besar di dunia ini yang mengakui Allah itu Esa. Yaitu adalah agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Muslim. 3, kalau yang lain itu ya Esa, yang lainnya itu lebih kan gitu. Tapi tetap aja kita dianggap sebagai kepercayaan ataupun mengakui banyak Tuhan gitu, bahkan 3 Tuhan. Karena tidak punya pemahaman. Jadi ini yang melatar belakangi. Jadi nggak mungkin Tuhan itu sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri di kitab Kejadian atau kitab Ulangan. Ya, Allah itu Esa. Jangan ada Allah lain padamu. Nah, ini dipegang kokoh kuat sampai hari ini oleh mereka. Makanya kan menolak kalau ada di luar itu menyatakan dirinya Yesus, menyatakan diri Mesias atau menyatakan dirinya Tuhan. Ya. Nah itu, jadi Ebionitis ini adalah kelompok yang menyatakan keilahian Yesus itu tidak asli dan tidak memiliki sifat ketuhanan yang sejati sehingga menolak realitas sifat ilahi dari Yesus. Jadi jelas menolak sifat keilahian dari Yesus. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi ada golongan yang lain yaitu golongan gnostik. Ya, golongan gnostik. Nah, golongan gnostik ini dipengaruhi oleh paham dualisme yang mendasar. Yaitu apa? Kalau ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau ada roh, ada daging. Kalau ada yang baik, ada yang jahat. Nah, karena daging dianggap jahat oleh mereka, maka pasti Allah tidak mungkin menjelma menjadi manusia yang adalah berdarah, yaitu dan juga ada daging. Nah, itu pemahamannya. Gak mungkin. Jadi artinya itu menolak inkarnasi. Ya, menolak inkarnasi. Itu gnostik. Nah, kalau diperhatikan ada 2 golongan gnostik ya. Golongan gnostik itu ada 2. Pertama adalah gnostik disebut dengan gnostik Cerintian. Cerintian ini yang mengajarkan bahwa Kristus yang ilahi itu dikatakan mendatangi Yesus yang manusiawi ketika ia dibaptis dan meninggalkannya lagi beberapa saat memelihara kematian Yesus. Nah ini masih ada pemahaman ini di kalangan orang Kristen loh, hamba Tuhan sampai hari ini. Iya, jadi dikatakan jadi Yesus itu adalah biasa, dia waktu dia lahir manusia biasa, kosong. Kosong. Benar-benar dia kosong. Nah, jadi ketika dia sudah menjadi manusia, didatangin. Ya, didatangin kemanusiaan Yesus. Hinggaplah ya ketuhanan itu. Kapan? Pada saat dia dibaptis. Nah, pada saat dia dibaptis, disitulah dia memiliki namanya sifat keilahian. Ya, sifat keilahian. Artinya sesuatu yang didapatkan di luar dirinya. Ya, di luar dirinya. Artinya diberikan. Ya, diberikan pada saat dia dibaptis. Berarti sebelum dibaptis, dia tidak apa-apa. Jadi dia bukan Tuhan, hanya manusia biasa. Nah, baru dikatakan setelah dia dibaptis, nah pada saat kematiannya, nah
ketuhanan atau keilahian, sifat keilahian itu meninggalkannya. Itu pada saat menjelang kematiannya. Nanti kalau kita lanjutkan lagi setelah kebangkitannya, kembali lagi sifat keilahian itu kepada Yesus. Mengerikan sekali. Ya kan? Nah, kalau pemahaman ini masih ada di kalangan orang Kristen. Ya. Kemudian yang kedua, golongan gnostik dekotisme. Apa dikatakan? Mereka beranggapan bahwa Yesus sebenarnya itu semacam hantu dan hanya kelihatannya saja memiliki tubuh jasmani. Ini lebih berbahaya lagi. Jadi sejenis hantu ya. Kalau bilang hantu, sebenarnya hantu itu nggak bisa dilihat ya kan. Tapi ada orang tertentu punya penglihatan, kemampuan untuk melihat hantu kan gitu ya. Makanya ada melihat hantu ya, apa namanya, hantu yang cantik katanya begitu kan. Ya, ya, ada hantu yang kepala botak pendek gitu kan. Nah, dilihat mencuri uang, ada hantu yang baik, ada hantu yang jahat, bertengkar. Nah, kalau dulu di Indonesia ada film itu ya, ya lucu-lucu itu ya, yang botak-botak itu yang pendek-pendek. Jadi ada satu wanita yang cantik, lupa itu amat apa namanya filmnya itu, sinetronnya itu. Sudah nggak ada itu. Ya, Manis Jembatan Ancol. apa Bu? Apa Bu? Si Manis Jembatan Ancol. Ah, jembatan Ancol. Ada lagi selain itu. Ya, yang kecil-kecil botak kayak selain itu ada lagi. Tuyul dan Bayul. Ah, ya tuyul dan Tuyul, Bayul. Bayul. Nah, itu kan luar biasa, mitos semua itu pemikiran orang. Ya, membuat menjadi suatu ide dan ide itu dikembangkan menjadi suatu cerita yang hebat luar biasa dan ditonton oleh banyak orang kan gitu. Dan ternyata salah satu ada apa namanya itu pemerannya itu orang Kristen juga itu, ya. Oke. Nah, jadi dekotisme ini ini adalah katakan adalah ya maaf. Jadi desotik ini adalah golongan yang berpendapat bahwa tubuh jasmani Yesus itu sebenarnya tidak real, tidak nyata. Hanya satu kelihatan saja, bayangan saja. Nah, ini udah jelas-jelas sangat bertentangan ya. Nah, kembali kita perhatikan ajaran dari Dekotis ini, ajaran tersebut ditolak. Ya, ditolak. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan apa dikatakan dalam Kolose 1:15-18. Ya, bahwa di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Ya, di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Bahkan dikatakan bahwa Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka dia dikatakan dia yang utama dari segala ciptaan. Ditempatkan, diberikan penghormatan tertinggi karena dia, karena Yesus adalah pencipta, bukan dicipta. Dan banyak ayat Alkitab yang lain, ya, yang jelas-jelas ya, yang bisa mengkanter, menolak ajaran dari gnostik ini. Ya, gnostik ini. Kemudian kita lanjutkan dengan golongan yang lain, itu Arianisme. Ya, sebelum waktu ada, Kristus telah diciptakan. Nah, ini dia. Ya, Yesuateu dengan beberapa teman ya ini dipercaya dengan apa dikatakan oleh Arianisme. Jadi sebelum segala sesuatu ada, bahkan sebelum waktu ada, nah Kristus itu seorang pribadi yang diciptakan bagi Allah, yang diciptakan Allah bagi dirinya. Nah, jadi setelah Yesus itu diciptakan, baru Yesus dilibatkan dalam karya penciptaan. Nah, jadi mengatakan Yesus logos dari Allah adalah yang pertama-tama diciptakan. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, bahkan waktu belum ada, Yesus pertama kali diciptakan dan kemudian menjadi pelaksana program Allah dalam penciptaan dunia. Saudara cari videonya itu di YouTube itu ada. Yesus itu mengatakan demikian, sangat jelas sekali. Sangat jelas. Tapi baik dikagumi banyak orang ya, orang seperti itu ya. Nah, ketika menjelma logos memasuki tubuh manusia serta menggantikan roh manusia. Waduh, hebat lagi ini. Ya, makin sesat, kan gitu ya. Nah itu. Jadi Kristus tidaklah sepenuhnya Allah kata mereka. Ya, golongan ini. Jadi dan juga tidak sepenuhnya manusia. Berarti setengah Allah, setengah manusia. Ada ayat yang digunakan sebagai dasarnya itu Markus 13:32, Yohanes 5:19,
dan ayat yang juga di Korintus ya, di Korintus 15:28 nanti Bapak Ibu bisa membacakan hal itu. Seolah-olah ayat ini mendukung pernyataan mereka, pandangan mereka. Ya. Nah, salah satu mungkin kita baca dulu Markus 13 untuk mewakili untuk ayat yang lainnya. Minta tolong bisa ada yang bisa bantu untuk baca Markus 13 ayat yang ke-32. Silakan yang bisa bantu saya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, ini ayat, ini bukan saja satu ayat yang digunakan oleh orang agama lain, terutama Muslim menyerang Yesus atau penolakan terhadap Yesus sebagai Tuhan dengan menggunakan ayat ini. Mengapa? Kalau Tuhan itu kan yang kita pahami, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Tapi di ayat ini melemahkan sifat itu, seolah-olah melemahkan sifat itu, tidak ada pada Yesus, ya kan? Tetapi tentang hari atau saat tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat pun tidak tahu. Kalau malaikat wajar tidak tahu. Seorang dikatakan dan anak pun tidak tahu. Nah, anak siapa itu maksudnya anak itu? Yesus. Yesus sendiri aja nggak tahu gitu. Maka dituduhan kepada Yesus itu bukan Tuhan karena tidak maha tahu. Ini satu kelemahan. Kalau seperti itu. Hanya siapa yang tahu? Hanya Bapa yang tahu. Dia bagaimana kok orang Kristen mempercayai Yesus Tuhan? Dia sendiri tidak tahu tentang dirinya sendiri yang akan datang kembali. Dan itu persoalan mengenai dirinya. Nah, apakah demikian? Ini menjadi salah satu ayat yang digunakan dari zaman dulu sampai sekarang ini untuk menolak keilahian Yesus. Padahal kalau kita pahami dengan baik ayat ini, dibaca konteksnya, ini sebenarnya dia berperan pada saat itu menyatakan diri sebagai manusia. Nah, kan? Kita kan selalu katakan beberapa kali pertemuan, mari kita melihat Yesus itu jangan hanya dari sisi keilahian, tapi lihat juga dari sisi kemanusiaan. Di mana Yesus menyatakan diri sebagai manusia, ya manusia, dan pada saat dia menyatakan keilahiannya, dan kedua hal itu sifat keilahian, sifat insani atau kemanusiaannya, dua sifat yang tidak bisa dipisahkan, itu menyatu. Tapi di mana Yesus luar biasa membatasi dirinya untuk tidak menggunakan sifat keilahian supaya bisa menyatu dengan manusia. Karena Allah itu roh, tidak bisa didatangi dengan kemahasucian, kemahakudusannya. Hanya Musa ketika mau mendatangi Tuhan sebelum menerima hukum Taurat, tempat itu suci. Bukan karena lokasinya suci, tapi karena kehadiran Tuhan suci pada saat itu. Musa tidak bisa melihat siapa Tuhan, tapi hanya bisa mendengar suaranya. Mengapa? Bisa terbakar hangus manusia. Karena kesucian dari Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak membatasi diri dalam kesucian itu, tapi tidak kompromi juga dengan dosa. Dia mau menyatakan dirinya, menyatukan dirinya dengan manusia di dalam pribadi Yesus. Ya. Nah, perhatikan, jadi golongan Arianisme adalah teori yang berpendapat bahwa sifat ilahi Yesus Kristus tidak sempurna. Yesus hanya sebagai manusia biasa hingga pada waktu pembaptisan, dan sesudah itu baru ada padanya sifat ilahi sampai ia disalibkan. Wow, ini hampir sama dengan dekotisme tadi juga ini kan, konotis ya. Ya, jadi Yesus punya sifat, sebenarnya Yesus itu tidak memiliki sifat ilahi yang sempurna, tidak. Dia sama seperti manusia biasa. Ini hati-hati kita itu, ya. Ya. Kalau enggak, kita berarti kita penganut Arianisme. Kalau kita punya pemahaman seperti ini. Jadi dia menjadi Tuhan, punya sifat keilahian itu pada saat dia dibaptis. Sampai terakhir di mana? Berakhir di mana? Di kayu salib. Berarti pada saat dia mati di kayu salib, berakhir di situ sifat keilahian itu. Dia hanya manusia biasa, tidak siapa-siapa, sama seperti kita. Nah, ini bahaya sekali ajaran seperti ini. Jadi menjelang penjalipan jiwa, ilahi meninggalkan dia, yang disalibkan hanya manusia biasa. Itu dia. Jadi ketika Yesus disalib itu hanya manusia biasa, seperti kita. Nah,
Itu kemarin kita sudah diskusi hal itu ya di pertemuan Jumat yang lalu ya. Oke. Nah, kita perhatikan Konsili di Nicea pada tahun 325, Konsili Nicea ini yaitu sedang sidang para teolog, ya ada melakukan sidang para teolog dan Bapak Gereja untuk apa? Menolak dengan tegas, menolak dengan keras ajaran Arianisme serta menganggapnya sebagai ajaran sesat. Ya, tapi masih mengerikan ajaran ini masih ada di gereja sampai hari ini. Padahal Konsili Nicea tahun 325 sudah menolak dianggap sebagai ajaran sesat. Tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran Kristen sebenarnya. Tapi orang Kristen sendiri masih punya pemahaman seperti itu sampai hari ini. Sebaliknya menyatakan bahwa Yesus Kristus diperanakan bukan dibuat. Dan bahwa ia sehakikat dengan Sang Bapa. Ini adalah satu pernyataan di Konsili Nicea ini. Kita perhatikan. Bertentangan ya. Kalau di Konsili Nicea sudah mengatakan bahwa Yesus Kristus itu diperanakan, bukan dicipta, bukan dibuat. Bahkan juga dikatakan sehakikat dengan Bapa yang telah mengutusnya. Nah, kata sehakikat sudah dibahas oleh aku dan Bapak adalah satu ya, atau juga kemarin dari Pak Eston ya, bahas hal itu. Oke. Nah, itu. Jadi itu kita perhatikan sih. Ajaran-ajaran yang zaman dulu yang muncul ini sekarang ini masih ada. Misalnya ada lagi ajaran yang disebut dengan apolinarisme. Jadi apolinarisme ini ya berpendapat bahwa sifat manusia yang ada pada Yesus itu dia sempurna. Mengapa? Karena dipengaruhi oleh sifat kemanusiaannya gitu. Ya, karena dia menjadi manusia, sifat kemanusiaan itu mempengaruhi sifat keilahiannya. Yesus memiliki tubuh yang sejati dan jiwa, tetapi tidak mempunyai roh atau pikiran yang rasional. Wow, benar-benar kosong gitu kan? Tidak punya roh, tidak punya pikiran yang rasional. Nah, pandangan ini benar-benar menghormati keilahian Kristus, namun akibatnya merusak kemanusiaan yang sejati. Mengakui satu sisi mengakui keilahian Yesus yang hebat itu, tapi menolaknya sebagai manusia. Sebaliknya juga kalau ada orang hanya mengakui keilahiannya, tidak mengakui kemanusiaannya, itu juga ajaran yang keliru. Atau mengakui kemanusiaannya, tapi tidak mengakui keilahiannya, dua-duanya sama. Artinya apa? Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, pandangan seperti ini masih dianggap ya membahayakan. Makanya ada lagi Konsili Konstantinopel. Ya, pertama di tahun 381 Masehi. Yaitu apa? Mengutuk ajaran ini sebagai ajaran yang sesat. Jadi kalau udah dikutuk itu berarti keras. Tapi sekarang diterima. Sekarang ini diterima, bahkan diajak tertawa. Amin. Ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika diajarkan Yesus itu ya kan diragukan tentang keilahiannya itu kan. Nah, hebat sekali ya. Luar biasa ya. Nah itu. Nah ini kemudian kita perhatikan lagi golongan Nestorian. Nestorian. Teori ini berpendapat tentang apa? Bahwa kedua sifat dan jiwa Allah dan manusia itu tidak dapat disatukan. Nah, tidak dapat disatukan. Jadi Nestorian tidak menerima adanya perpaduan antara dua tabiat Kristus dalam satu pribadi. Sehingga Nestorian ini menganjurkan adanya dua kepribadian. Jadi pribadi manusia, pribadi ilahi. Gitu ya. Ya, berarti memiliki dua kepribadian. Ya. Jadi dikatakan logos tinggal di dalam manusia Yesus sehingga perpaduan antara kedua tabiat tersebut disamakan dengan tinggalnya Roh Kudus di dalam orang yang telah diselamatkan. Itu dia. Intinya adalah bahwa Yesus itu ya sifat insani, sifat keilahian itu tidak bisa disatukan. Itu berdiri sendiri. Maka berarti ada dua pribadi di dalam pribadi Yesus. Pertama pribadi manusia, pertama pribadi dari Allah. Gitu. Nah ini juga ajaran yang bahaya. Jadi pandangannya membahayakan keilahian sejati Yesus Kristus. Mengapa? Karena diragukan. Ya, jadi dipengaruhi oleh kehadiran Yesus sebagai berinkarnasi sebagai manusia, maka keilahian dipengaruhi dengan sifat kemanusiaan itu.
Nah ini Kristus, dikata Kristus berbeda dengan orang lain karena di dalam dirinya tinggallah kepenuhan kehadiran Allah dan tabiat ilahi dalam Kristus itu secara sempurna mengendalikan tabiat insaninya. Sebenarnya ini berbeda dengan manusia seperti kita. Ya, kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita ketika percaya kepada Kristus, sehingga Roh Kudus yang menuntun kita untuk berubah. Roh Kudus itu membuat kita terus-menerus beriman, percaya kepada Kristus, bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Roh Kudus yang membuat kita semakin mengerti, memahami siapa Tuhan. Ketergantungan kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Beda sekali. Ya, sangat beda. Jadi pemahaman Yesus sebagai manusia tentang Tuhan bukan ketergantungan kepada Bapa, bukan ketergantungan kepada ajaran-ajaran yang dia terima, tidak. Ya. Nah, jadi kalau ada mengatakan waktu di umur 12 tahun Yesus itu sudah bisa mengajar dengan hebat dan dikagumi oleh orang-orang yang ada di bait suci. Oh, pintar sekali, anak cerdas. Itu mungkin itu bukan mungkin, itu dipahami sebagai kecerdasan, ya, kecerdasan otak, bukan kecerdasan karena dia Tuhan. Kecerdasan sebagai manusia. Orang kalau Yesus Tuhan, mengapa Yesus belajar? Ya kan, hukum Taurat, membaca hukum Taurat. Itu dia. Kemudian ada golongan yang lain, golongan disebut dengan golongan eutikes, ya, atau eutikan. Nah, teori yang berpendapat tentang apa? Bahwa ada padanya dua sifat yang sejati dan lengkap, yaitu Allah dan manusia. Tetapi karena sudah dicampurkan, maka kedua sifat tersebut telah saling mengurangi tiap-tiap sifat aslinya, menurunkan mutunya. Di sini ada hal yang baik, tetapi ada hal yang menyesatkan. Yaitu apa? Mengakui pribadi Yesus sebagai manusia dan juga Allah. Kalau tadi tidak boleh menyatu, tidak boleh disatukan. Jadi dua pribadi berpribadi ganda gitu ya. Yesus itu. Kalau ini dipercayai, tetapi yang kekeliruannya, kesalahannya itu kalau dia dicampurkan kedua sifat itu bisa saling mempengaruhi. Mempengaruhi sifat keilahian dari manusia. Jadi sifat keilahian dari Yesus itu menurun. Ya, menurun mutunya. Karena sudah menyatu, sifat keilahian sudah menyatu dengan manusia, maka mutunya menurun. Nah, itulah mungkin sebabnya dikatakan tadi bahwa Yesus tidak tahu kapan anak itu, ya, anak akan datang. Dia sendiri tidak tahu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, golongan eutikes ini memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan Nestorian. Ya, beranggapan bahwa Kristus tidak memiliki dua tabiat, tetapi satu tabiat atau satu sifat saja. Nah, seluruh diri Kristus itu bersifat ilahi, termasuk tubuhnya. Nah, ini kita perhatikan di sini, Bapak Ibu. Ya, sifat ilahi dan yang manusiawi di dalam Kristus ini disatukan. Sehingga Kristus hanya memiliki satu tabiat, yaitu tabiat ilahi. Ini juga sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu pandangan ini dikatakan, oleh karena pandangan ini adalah pandangan yang sesat, maka juga lahirlah Konsili Kalsedon di tahun 451 yang menolak ajaran, ya, golongan eutikes ini. Nah, apa isi dari Konsili Konstantinopel yang ketiga dan tahun 681? Yaitu apa? Menolak ajaran monotelit ini dengan apa? Menyatakan bahwa di dalam Kristus ada dua tabiat, yaitu ilahi dan yang manusiawi. Sehingga demikian ada dua inteligensi dan dua kehendak di dalam Kristus, dalam diri Kristus. Itu ditolak, saudara. Ya. Nah, itu. Jadi ini kenapa ini loncat-loncat ya? Oke. Nah, itu golongan dari eutikes. Sekarang kita lihat pandangan dari ortodoks. Ya, ortodoks, ada ortodoks Syria, ortodoks Mesir, ada banyak ortodoks. Ya, ortodoks Mesir ya. Nah, tapi kita perhatikan Konsili di Kalsedon tahun 451 itu telah menetapkan pandangan gereja yang resmi yang sampai saat ini diterima oleh secara umum gereja, ya, yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Ya, itu. Yesus Kristus adalah satu.
tetapi ia memiliki dua sifat. Jadi bukan dua pribadi. Ya, berpribadian ganda, bukan. Dia tetap satu, tapi dalam dirinya memiliki dua sifat. Yaitu sifat apa? Sifat ilahi dan manusiawi. Dan itu menyatu dan tidak bisa terpisahkan. Dan tidak mempengaruhi apapun. Sifat kemanusiaan tidak mempengaruhi sifat keilahian, sifat keilahian tidak mempengaruhi sifat kemanusiaan. Tidak. Ya, tidak. Oke. Nah, Konsili Chalcedon ini kita perhatikan. Ya, di Chalcedon tahun 41 telah menetapkan pandangan gereja yang resmi itu Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, terdiri atas tubuh dan jiwa yang rasional. Kalau dikatakan tadi tidak punya jiwa, tidak punya roh, tidak rasional. Maka ditolak ajaran itu dengan buat satu pernyataan di konsili ini dengan mengatakan Yesus Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati. Terdiri atas apa? Dia punya tubuh, ada jiwa dan juga rasional, bahkan supra-rasional. Ya. Nah ini Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa di dalam kealahannya dan sehakikat dengan manusia di dalam kemanusiaannya kecuali dosa. Itu aja perbedaannya. Ada mengatakan kelemahan Yesus itu apa? Kelemahan Yesus itu dia tidak berdosa. Sebenarnya itu bukan kelemahan. Itu kehebatan yang luar biasa. Ya kan? Jadi Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Sehakikat itu berarti setara. Setara dalam hal apa? Sama-sama kekal, sama-sama maha tahu, maha hadir, maha kuasa, suci, kudus, dan yang lain sebagainya. Dia manusia, betul manusia. Hanya bedanya dengan kita apa? Bedanya, dia manusia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Seringkali saya sampaikan itu kepada para mahasiswa. Apa sih syaratnya menjadi juru selamat? Mengapa Yesus disebut juru selamat? Salah satunya, ya di antara jawaban yang lain. Syarat juru selamat itu harus manusia. Dan yang kedua, harus manusia yang tidak berdosa. Mengapa harus manusia harus dikorbankan? Mengapa harus manusia tidak berdosa? Karena harus menebus orang yang berdosa. Tidak bisa orang berdosa menebus orang berdosa. Dan itu semua sudah dinubuatkan oleh para nabi dan itu harus terjadi dan sudah terjadi. Makanya keselamatan untuk sekarang ini setelah Yesus datang adalah hanya didapatkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain. Ya. Nah. Oke. Jadi kalau begitu, yang mana yang benar? Dari semua pernyataan, pandangan-pandangan tadi, ajaran-ajaran tadi, kan? Ya kita udah tahu lah pasti, ya mana yang benar, ya kan? Nah, yang mana yang benar itu salah satu diwakili oleh ya ortodoks, ya pengajaran ataupun pandangan dari ortodoks adalah teori yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu oknum dengan dua sifat, di mana keduanya memiliki ya real, ya memiliki keduanya real, ya sejati, keduanya sempurna. Keilahian sempurna, kemanusiaannya pun sempurna, dan dua sifat itu menyatu, disatukan. Saya pikir teori inilah, ya teori ortodoks ini adalah teori yang dianggap benar sampai hari ini. Bahkan nanti kita bisa lihat ada konsili yang membuat pengakuan iman rasuli, ya pengakuan iman rasuli. Mengapa gereja penting ya mengucapkan pengakuan iman rasuli itu? Itu sebagai pertama adalah pengakuan iman kita. Ya, kedua memproklamasikan iman kita. Yang ketiga supaya mengingatkan kita akan Allah di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Makanya gereja penting ya untuk tetap memproklamasikan itu, membacakan itu, mengatakan itu di gereja, ya. Dan banyak pasti manfaatnya. Ya, pasti, ya. Apalagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, masih sementara belajar dan yang lain. Dia memahami hal itu. Baik, itulah beberapa pandangan atau ajaran-ajaran yang keliru, yang sesat, yang sampai saat ini juga masih ada di kalangan orang Kristen. Ya, di kalangan orang Kristen masuk ke gereja, diyakini, ya masih ada paham-paham Arianisme, ya masih ada paham-paham Gnotisme dan Ebionisme dan yang lain masih ada sampai saat ini. Ya,
Nah, sekarang selain kita menerima pandangan dari ortodoks, gereja ortodoks, ya, dengan membuat satu konsili, ya, konsili membuat satu pernyataan untuk menolak ajaran sesat itu tentu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kita terus-menerus belajar bagaimana membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Bagaimana membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi, seperti yang saya katakan, bukan kita yang membuktikan Yesus Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Stephen Tong. Ya, apa kata beliau? Ya, tanpa dibuktikan oleh manusia, tanpa pembuktian dari manusia, tanpa dibuktikan oleh manusia, Yesus tetap Tuhan. Gitu. Ya, itu satu pernyataan yang luar biasa itu. Ya, artinya apa? Siapa kita manusia kok bisa membuktikan dia Tuhan? Bukan kita yang membuat dia Tuhan, bukan kita yang mendirikan dia sebagai Tuhan, bukan konsili juga seperti tuduhan orang lain, ya kan? Bukan Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Ini saya kira sangat keliru sekali. Tapi Tuhan itu sendirilah yang menyatakan ini Tuhan. Yesus sendirilah yang menyatakan ini Tuhan. Sekalipun tidak ada pernyataan secara langsung proklamasi. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Tentu tidak mungkin itu dikatakan, diperkatakan oleh Yesus di tengah-tengah orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang dia tahu adalah orang-orang yang percaya Allah monoteisme. Ya, karena misi Tuhan adalah misi penyelamatan. Jadi Yesus itu harus melakukan itu dengan membatasi ya keilahiannya supaya bisa menyatu dengan manusia. Apa mungkin ada kesempatan enggak Yesus untuk mengatakan itu? Ada. Bahkan pernah mengutip kitab Yesaya pun, baru mengutip kitab Yesaya, apa dikatakan oleh para nabi gitu kan? Roh Allah ada padaku. Nah, itu aja Yesus langsung kalau kita katakan dianggap sebagai penista agama, penodaan agama. Wow, luar biasa. Sehingga ditolak ya. Nah, ada beberapa hal yang kita perhatikan bagaimana kita bisa melihat bahwa Yesus Tuhan itu memahami dengan pembuktian dari Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama, Kristus di dalam kekekalan dan praada, atau sebelum Yesus berinkarnasi kita harus pahami dulu. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum waktu ada, kita terus harus mengerti keberadaan atau eksistensi Yesus. Lalu yang kedua, penting juga memahami Kristus di dalam perjanjian lama sesuai dengan ajaran ya Taurat dan ajaran para nabi. Karena di sana terpapar semua nubuatan-nubuatan tentang Yesus, ya, nubuatan tentang Yesus. Nah, kemudian kita harus terus mencari pembuktian itu dengan apa? Keilahian atau sifat keilahian Kristus. Yang akan dibahas oleh banyak teman-teman. Kemarin juga sudah dibahas oleh Pak Eston Storus ya. Ya, bahwa dialah Tuhan dengan apa? Membuktikan sifat keilahiannya yang hanya ada pada Tuhan, tidak ada pada ciptaan. Lalu keempat, tidak lepas ini harus dipelajari juga inkarnasi Kristus, yaitu kemanusiaan Kristus. Itu nanti akan dibahas juga beberapa teman. Ya, jadi 4 hal ini, ya. Kalau 4 hal ini kita pahami dengan baik dan benar, secara alkitabiah, secara sistematis, biblikal, maka percayalah tidak akan kita kita akan terus-menerus mengagumi, bukan saja kagum tapi percaya, terus memberitakan Injil, mengikuti dia apapun, berapapun harga yang harus kita bayar. Ya. Ya, nyawa sekalipun kita akan terus beritakan pribadi Yesus Kristus yang luar biasa itu. Dia bukan manusia biasa. Ya, tapi adalah Tuhan itu sendiri, ya. Nah, ini tentu nanti akan diajarkan Bapak Ibu ya tentang Kristus dalam prainkarnasi di berikutnya ya, akan disampaikan itu 4 hal ini secara singkat. Baik. Sementara saya stop dulu sampai di sini. Sekiranya ada tanggapan atau mungkin pertanyaan atau juga mungkin ada masukan, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke presentasi.
Halo, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Silakan, Bapak Ibu. Apa ada yang mau ditambahkan atau pas? Ya, kayaknya yang lain malu-malu, saya dulu deh pancing semua biar. Silakan Biar Pak Ivan. Jadi bukan saja bertanya tapi juga bisa melengkapi ya, menambah ya. Ya, apa yang sudah saya yakin kita udah punya dasar. Sebenarnya kalau kita sudah mendengarkan presentasi dari Pak Dokter ya, itu sangat mantap sekali ya. Karena memang pandangan-pandangan itu sampai detik ini memang ada di kalangan, baik jangan kita bilang orang di luar gereja, di dalam gereja sendiri masih banyak. Dan saya juga barusan mengajar di gereja tentang siapa itu Yesus, dan ternyata masih banyak yang jemaat-jemaat belum paham, bahkan dia bingung mau jelasin Yesus dari mana, dia bilang sampai bingung dia. Ternyata memang jemaat kita butuh. Nah, mungkin kita nggak perlu mengajarkan mereka sedetail ini, tetapi minimal kulit-kulitnya bisa kita sampaikan sampai jangan terjadi contoh kasus seperti ada beberapa orang juga yang berkata bahwa karena kita nggak mengajarkan dengan baik presentasi yang tadi yang Pak Adolf sampaikan, akhirnya yang masuk saksi Yehova. Nah, akhirnya dia jadi bertanya-tanya jadinya. Waduh, kok Yesus yang dia sampaikan jadi berbeda? Saya bilang, nah ini karena pemahaman yang belum kuat dalam arti dia belum mengerti dengan benar tentang Yesus, sehingga waktu masuk saksi Yehova itu dia bimbang dan goyah. Nah, kalau tadi saya lihat yang Arianisme ini sebenarnya dia itu adalah bentuk yang tadi Pak Adolf singgung ya. Arianisme ini bentuk sekarang itu mungkin ini yang disebut mirip-mirip dengan Oneness ya. Jadi bahkan sekarang Oneness Pentakostalism juga ada. Jadi luar biasa itu. Itulah yang saya dengar baik-baik waktu bukan perdebatan, tapi dua orang yang nongkrong di YouTube sampai mereka bilang, ngapain sih belajar Tritunggal katanya? Ya kita mau orang bilang Oneness kah, mau bilang orang apa, tetap kita percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, mungkin ini bisa jadi perbincangan kita juga, karena dia meyakini bahwa yang penting percaya Yesus adalah Tuhan pasti masuk surga, meskipun dia adalah Oneness. Nah, atau Arianisme tadi. Nah, mungkin kita akan berdiskusi banyak, cuman memang inilah kasus yang berbahaya di gereja karena ketidakpahaman tentang doktrin ortodoks tadi. Jadi sebenarnya yang paling benar tadi adalah ortodoks, itu sudah bagus, tinggal kita mengembangkannya, tinggal kita menafsirkannya. Karena ini belum waktunya, saya sudah kirim tadi yang untuk presentasi saya yang bagian inkarnasi, dan juga ada praeksistensi Yesus ya, kekekalan Yesus. Dua itu yang sudah saya buat juga, tapi mungkin nanti kita akan berdiskusi lagi. Ya intinya yang saya tanggapi dulu yang aliran-aliran sesat tadi itu berbahaya. Ya semoga jangan sampai juga mempengaruhi mahasiswa teologi. Jangan-jangan mahasiswa teologi malah mengajarkan hal yang seperti itu sangat fatal itu. Sehingga akan muncul ya kita bilang aja JT yang lain atau misalnya RS atau apa RL. Nah, oke, mungkin ini dari saya dulu. Terima kasih. Baik, makasih Pak Ivan. Silakan yang lain. Iya, Pak. Oh ya, silakan Ibu. Bu Erni. Oh, ya, Pak Eston, nanti setelah itu Ibu Erni. Nanti Ibu Erni dulu. Baik. Ya, Pak Eston dulu, baru nanti Ibu Erni. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pak, mau nanya aja nih untuk konfirmasi aja, karena saya mungkin karena kurang tahu ya. Karena apa yang saya tahu mungkin di ayat ini agak sedikit berbeda di Yohanes pasal 14. Tadi saya sedikit buka dari ayat-ayat yang sudah Bapak presentasikan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28 Pak ya. Ya kan, ini kan di sini dikatakan kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Nah, yang jadi pertanyaan ini, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yang saya tahu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan setara Pak kedudukannya ya. Maksudnya untuk ayat ini gimana Pak ya penjelasannya ya?
Ya, oke, baik. Ya, ini memang sering ditanya baik di kalangan jemaat maupun di STT para mahasiswa ya. Jadi ayat ini seolah bisa saja dipahami kuasa Yesus itu lebih rendah daripada Yesus, itu pertama. Atau kuasa yang ada pada Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi pemberian dari Bapa, maka dikatakan ya Bapa lebih besar daripadaku, gitu kan. Nah, kalau kita baca konteksnya secara keseluruhan, ini sebenarnya Yesus sedang mengajarkan tentang pertama dia akan apa? Akan naik ke surga ya, dan akan mengutus para malaikat, mengutus Roh Kudus ya kan. Nah, jadi ya, tidak akan pernah melihat lagi dalam arti dia akan naik ke surga dan yang lain sebagainya. Ini perhatikan baik-baik, ini menyatakan ya bukan suatu pengakuan ataupun menyadari bahwa dirinya ya lebih rendah dari Bapa kan gitu ya. Nah, itu tadi yang kembali yang kita katakan. Nah, perkataan dari Yesus ini seringkali harus kita pahami dengan baik, ya dia membatasi dirinya, ya membatasi diri. Jadi dia berbicara pada saat itu posisi sebagai manusia, ya posisi sebagai Baik, manusia. Ya itu yang harus kita pahami. Baca itu konteksnya baik-baik ya. Nah baik. itu. Nah, jadi itu. Jadi bukan kuasanya Bapa lebih besar daripada Yesus atau kuasa Yesus berasal dari Bapa atau pemberian dari Bapa. Nah, kan ajaran ini sekarang kan ada juga. Jadi dikatakan eksosia, ada pemberian dari Bapa kepada Yesus. Nah, kalau Bapa mau berkehendak itu bisa diambil oleh Bapa sehingga Yesus benar-benar kosong. Ya kan gitu. Karena Bapa yang memberikan, maka Bapa juga yang berhak untuk mengambilnya. Dan itu sudah dilakukannya. Maka benar-benar Yesus kosong. Nah kan kalau Yesus kosong, itu luar biasa, itu berbahaya. Bahkan dikatakan tidak apa ya, kalau orang nama kosong ya bisa saja tidak rasional gitu. Dia jadi orang dalam putih bisa orang gila kan gitu ya. Kalau kosong kan gitu ya. Nah itu. Nah, itu luar biasa. Tapi yang kita pahami bahwa Yesus itu ya tidak pernah namanya kosong dalam hal keilahian. Ya, kalau kita pahami tadi satu sifat dikatakan tadi kita memahami siapa Yesus sebelum berinkarnasi, itu prainkarnasi, praekstensi, ya eksistensi, ya itu di situ kita bisa melihat bahwa Yesus itu tidak pernah kosong dalam hal keilahian sekalipun dia sudah menjadi manusia, sekalipun dia lahir sebagai manusia, ya kan? Ya itu. Jadi dia lahir, dia dibaptis, dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia disiksa, menderita sampai mati di kayu salib, dia sampai bangkit, sifat keilahian itu tidak pernah melepas dari dirinya, selalu ada gitu ya. Ini saya sudah sampaikan juga minggu lalu. Ya, Pak ya? Oke. Ya, sudah paham, Pak. Terima Baik. kasih banyak, Pak. Ya. Oke, mungkin ada juga yang mau menambahkan, silakan. Dari tadi jawaban saya itu ada. Ibu Erni, tadi siapa tadi yang bertanya? Ibu Erni, bagaimana? Masih barangkali? Ya, silakan. Mana tadi Ibu? Ya, dari materi tadi yang barusan kita pelajari, benar sekali apa kita perlu mengenal siapa Yesus Kristus. Karena kenapa penyesat memang dari abad ke abad aliran-aliran bidat atau penyesat itu masih sampai sekarang ini, sehingga dari tahun ke tahun masih banyak penyesat-penyesat zaman sekarang seperti itu, Pak. Sehingga yang juga menjadi pergumulan para hamba-hamba Tuhan sekarang ini yang saya lihat begitu ya di ladang pelayanan, lebih suka menyampaikan hal-hal yang bersifat berkat Tuhan seperti itu, hal-hal yang moral, karakter, perubahan-perubahan sikap hidup seperti itu, sehingga untuk doktrin sendiri atau ajaran tentang Yesus Kristus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kurang seperti itu, kurang diperhatikan begitu, sehingga orang lebih suka mendengar tentang hal-hal yang baik begitu kan, atau sekarang ada yang disebut dengan teologi kemakmuran begitu, Pak. Jadi kurang sekali doktrin atau pemahaman mereka, sehingga nantinya yang ditakutkan ketika
mendapat informasi atau hal-hal yang lain sehingga mudah sekali terpengaruh seperti itu, Pak. Dan sekarang ini mungkin beberapa aliran tadi atau bidat-bidat yang sudah dijelaskan oleh Bapak dari abad kedua yang mungkin sampai sekarang ini juga yang ada yang disebut dengan Marcionisme ya Pak, abad kedua yang setelah gnostik begitu, dan yang mengatakan bahwa Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru itu berbeda. Jadi Yesus Kristus itu diutus oleh Allah Perjanjian Baru dan bukan Perjanjian Allah Lama. Oh ya, Perjanjian Baru. Iya, Perjanjian Baru. Sehingga dan mungkin memang sekarang ini tidak ada yang disebut dengan marsionisme sekarang. Tapi pola pemahaman seperti itu masih ada sampai sekarang, Pak. Sehingga orang lebih suka baca Perjanjian Baru daripada baca Perjanjian Lama. Karena kenapa? Perjanjian Lama banyak bicara tentang Tuhan marah, Tuhan penuh dengan hukuman dan lain sebagainya. Sehingga konsep-konsep seperti ini yang akhirnya menjadi sesat segitu, bisa dikatakan sesat begitu Pak. Sehingga setiap kita perlu yang menggumuli gitu, hamba-hamba Tuhan perlu untuk punya pemahaman supaya doktrin tentang Yesus Kristus itu, siapa Yesus Kristus itu perlu disampaikan kepada jemaat Tuhan seperti supaya karena ke depan ini ya semakin modern, semakin orang begitu mudah terpengaruh dengan paham-paham yang baru begitu Pak. Demikian Pak. Baik Ibu Erni, itu betul sekali. Keadaan seperti itu memang sekarang di gereja ya, yaitu banyakkan khotbah-khotbah yang sifatnya menekankan bagaimana diberkati, bagaimana mengalami mujizat, bagaimana berlaku baik, ya, dan yang lain sebagainya ya. Nah ini sebenarnya sudah terpengaruh dengan teologi Barat, kalau saya bisa katakan begitu, ya kan gitu ya. Mengapa demikian? Di Barat sendiri sekarang ini aja gereja dibuat jadi masjid, gereja menjadi diskotik, ya kan? Nah, mengapa? Karena sudah nggak ada pengunjungnya. Karena mereka udah dianggap makmur, saya nggak butuh Tuhan lagi, mau apain kan gitu ya. Nah, coba di Inggris sendiri. Nah, di Inggris sendiri sekarang ini saya dapat artikel dari teman gitu. Mungkin juga Bapak Ibu dapatkan itu di artikel. Ya. Nah, ini barangkali ini benar ya. Ya. Wali kota di Inggris itu saja sekarang ini ada Muslim itu sebanyak 12 loh. Wali kota agama Muslim loh di Inggris itu. Ya, ini ada beberapa daerahnya ini disebut nih, misalnya wali kota London Muslim, wali kota Muslim, wali kota Leeds Muslim, dan yang lain sebagainya. Nah, lalu di Inggris itu ada lebih dari 3.000 masjid berdiri. Kemudian ada lebih dari 130 pengadilan syariah. Bayangkan di tengah-tengah Inggris yang mayoritasnya adalah mayoritas orang Kristen. Lebih dari 50 dewan syariah Muslim. Ya, tidak ada area tanpa, dikatakan di sini tanpa kesesatan Muslim di seluruh Inggris. Wanita Muslim 78% tidak bekerja. Mengapa? Tidak bekerja. Mendapatkan manfaat dan bahkan perumahan gratis. Pria Muslim 63% tidak bekerja. Mengapa? Karena mendapatkan manfaat dan perumahan gratis. Nah, keluarga Muslim 6-8 anak menikmati manfaat. Ya, perumahan juga gratis. Nah, ini luar biasa. Sekarang semua sekolah ya juga di sana hanya melayani daging halal. Nah, tidak lagi non halal. Kita perlu mencari daging halal. Mengapa? Setelah diselidiki Bapak Ibu, ternyata apa yang terjadi? Karena di negara barat ataupun Eropa itu sekarang tidak ada lagi, sudah kurang namanya pengajaran tentang doktrin. Semua hanya bicara tentang moral, diberkati, hidup di dalam berkat Tuhan, dalam mujizat itu. Nah, sementara dari mereka mendoktrin. Tiada Tuhan selain titik-titik. Dan titik-titik itu adalah utusan Allah, kan gitu. Itu didoktrin mulai dari kecil, masih anak TK. Bahkan mereka dalam 1 minggu, kalau di lingkungan saya ini ada di Alamanda itu, ada di jalan dekat jalan itu, hampir setiap sore itu anak-anak kecil ngumpul di situ, membacakan itu. Mereka bersama-sama semangat banget membaca itu.
Hampir tiap sore loh. Udah didoktrin tuh. Orang Kristen mana? Hanya hari Minggu saja di sekolah Minggu. Mereka tiap hari, makanya dari kecil mereka udah yakin tidak ada agama yang lebih baik, yang lebih benar selain daripada agama yang saya anut. Itu aja udah masuk ke pikirannya, udah masuk dalam hatinya. Mengapa orang akhirnya mau bunuh diri? Karena sudah didoktrin setelah dia mati pasti masuk surga dan dinanti oleh banyak bidadari-bidadari. Itu didoktrin. Sementara orang Kristen lemah dalam hal doktrin sekarang ini. Jadi ajarkan moral. Tidak salah moral, boleh silakan. Ya. Bahkan Injil pun mungkin sedikit diberitakan. Ya, berita Injil, berita tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Aku udah tahu juga kan gitu. Orang Kristen udah tahu itu. Tapi tidak pernah yang dia tahu menyatu dengan hidupnya. Itu luar biasa. Ada beberapa video yang terima peristiwa di Nias itu, orang-orang Kristen ya. Kejadian 3 tahun atau 3 tahun 4 tahun yang lalu itu dikirim ke saya. Ini apa? Ya, ini bukan saja karena di daerah Nias Selatan, tapi juga banyak di daerah-daerah lain yang seperti itu. Bahkan di NTT, yang saya dengar benar atau tidak itu Pak Daniel bisa ada satu daerah kampung itu sudah dimuslimkan. Ya, Benar Pak. iya, karena diperhatikan ekonomi lalu didoktrin mereka. Yang mereka tidak pernah dengar dari gereja seperti itu. Gitu. Ya sudah saatnya lah gereja bukan hanya peduli dengan rasa simpati tapi empati, ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Ya. Di Mentawai itu dulu yang kita tahu sekalipun itu ada posisinya, lokasinya ada di Sumatera Barat yang mayoritas Muslim, tapi di Mentawai itu hampir 100% awalnya itu adalah orang Kristen. Tapi sekarang udah mulai 50-50. Itu luar biasa. Mengapa? Karena ditempatkan di sana banyak pendakwa-pendakwa. Ditempatkan di sana buat rumah-rumah buat mereka yang sudah murtad atau apa yang dikatakan itu. Ya, kalau kita murtadin apa itu namanya mualaf gitu. Ya, jadi ada rumah-rumah mualaf di sana itu disediakan. Saya dengar langsung dari orang Mentawai yang anggota DPRD di sana. Ya, itu luar biasa. Dirikan sekolah-sekolah ya, bukan diajarkan bagaimana memiliki ilmu kepastian fisika kimia yang terutama, bukan sekalipun dia itu ya disebut sebagai sekolah dasar, tidak, tetapi justru yang ditekankan adalah ilmu agama. Nah, ini kan bahayanya begitu. Itulah kelemahan. Jadi Indonesia itu ya sudah masuk mulai ya hanya sifatnya penekanan kepada moral dan yang lain, kasih mujizat gitu. Ya saatnya kita bangkit melawan hal itu. Bukan berarti kita bisa melawan ajaran itu, menghentikan, tidak akan pernah, tapi paling tidak kita bisa mendoktrin atau mengajar anak-anak kita pertama itu. Ya, karena generasi yang akan datang dan juga jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita atau siswa-siswi anak-anak yang dipercayakan kepada kita mulai dari kecil. Saya sudah sampaikan kepada guru sekolah minggu, setiap hari Minggu suruh dibacakan Yohanes 14 ayat 6 kepada anak-anak setiap hari Minggu, sekalipun apapun cerita firman Tuhannya tetap bacakan. Kalimat syahadatnya adalah ya Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa tidak melalui aku. Bacakan itu, suruh dibaca tiap minggu supaya itu hafal di pikirannya, hafal di hatinya, lama-lama apa maksud tidak mengerti, dia paham. Jadi perlu anak sekolah itu ada ayat hafalan, terutama ayat hafalan yang itu. Itu Pak Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi itulah memang yang terjadi saat ini. Baik, memang orang tidak suka ya. Ada banyak juga yang tidak suka sekarang ini ajaran-ajaran seperti itu, ajaran guru yang diajarin bagaimana ingat bisa membuat dia tertawa, ya kan? Ada lucu-lucunya begitu. Ya heran juga. Kalau itu orang awam mungkin biasa, tapi kalau itu sudah mahasiswa teologi suka seperti itu tadi Pak Ivan bilang, itu bahaya sekali itu. Kan gitu ya. Ya, nah itu. Nah, kalau saya lihat di YouTube itu, kalau saya udah melihat ajarannya yang bukan berarti mengatakan dia saya lebih hebat, tidak. Kalau saya lihat sudah mulai hanya mengajarkan hal seperti itu, maka ya udah lebih baik saya cari siapa ini,
dengar Bambang Nursena, Rita Wahyu, siapa lagi tuh? Nah, ada beberapa, Willy Padensola, terus ada Christian Christian apa itu yang sekarang ini ada itu yang dari Arab ya, Christian Prince ya. Nah itu aja, ada banyak yang lain. Kalau buku-buku juga kita bisa selektif gitu. Nah tapi kita nggak salah juga membaca buku-buku yang lain untuk kita bisa mengetahui, dan setelah pengetahuan itu kita bisa jangan sampai kita pengaruh ataupun nanti mempengaruhi anak-anak kita atau jemaat yang kita layani. Kita harus tahu itu lalu kita ajarkan ini yang lebih baik, yang lebih benar kan gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, itu saja. Ya, barangkali sudah cukup dulu sementara supaya kita masuk ke presentasi ya. Lalu nanti kita berikan tanggapan, karena apa yang saya sampaikan ini semua sebenarnya akan terjawab dengan makalah-makalah yang Bapak Ibu buat. Gitu ya. Oke. Nah, saya